Tadi sementara sudah break sebentar dan kita akan mulai lagi pada kesempatan pagi hari ini. Kebetulan hari ini hari Korpri dan beberapa hari yang lalu kita memperingati Hari Guru, sehingga merupakan suatu kehormatan buat kita semuanya untuk mengingat kembali tugas dan fungsi kita sebagai seorang pendidik, baik Bapak Ibu sebagai kepala sekolah maupun Bapak Ibu guru, semuanya mempunyai kewajiban untuk mengantarkan anak bangsa ini menjadi anak yang hebat, cerdas, dan istimewa. Untuk bisa mewujudkan hal itu, tentunya harus ada guru dan kepala sekolah yang hebat pula. Dan penjaringan semua yang hadir di sini adalah guru dan kepala sekolah hebat yang dipilih oleh Dewan Pendidikan Kota Semarang. Ibu dan Bapak, untuk itu maka Dewan Pendidikan akan membersamai Ibu dan Bapak semuanya mengantarkan untuk menjadi pendidik yang hebat, sehebat narasumber yang ada di depan kita ini semuanya. Bapak Dr. Mampuono SPD MKom. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Mampuono. Semoga saja apa nanti akan disampaikan oleh narasumber kita akan menginspirasi Ibu dan Bapak semuanya, sehingga akan menggugah semangat dan daya juang Ibu Bapak semuanya untuk terus berkarya mengawal anak bangsa. Dengan harapan sekian tahun yang akan datang, penjenengan akan bisa melihat hasil karya pendidikan kalian, anak-anak yang hebat yang akan memimpin negara kita Indonesia. Semoga saja. Allahumma amin. Dan profesi yang ada sementara ini hanya satu, kata Bapak Ketua Dewan Pendidikan Kota Semarang. Apa Ibu dan Bapak? Profesi yang ada itu hanya satu, kata Pak Budi. Masih ingat? Apa itu profesi? Guru. Yang lain-lain itu bukan lainnya, ya. Yang profesi yang ada hanya guru. Karena apa? Profesi yang lain itu ada hanya karena ada guru. Jadi kita perlu bangga menjadi seorang guru. Apakah Ibu dan Bapak bangga menjadi guru? Bangga, harus bangga. Setiap ditanya, Bapak Ibu Mas Todi sebagai apa? Guru. Karena masyarakat akan menyebut Bu Guru, Pak Guru, ada hari ulang tahun kebersamaan, hari ulang tahun kemerdekaan, hari ulang tahun apa saja, mesti Pak Guru, Bu Guru selalu ditunjuk. Jadi ketua, jadi ini, karena dianggap Bapak Ibu guru mumpuni, ya mumpuni. Jadi itu harus dipertanggungjawabkan. Begitu ditunjuk, kita semuanya harus bisa menunjukkan bahwa kita betul-betul mampu untuk menjadi seorang guru yang hebat. Baik guru bagi anak-anak, guru bagi rumah tangga kita, dan guru bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Setuju Ibu Bapak? Setuju. Oleh sebab itu, tidak berlama-lama, kita nanti akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Mudah-mudahan akan menginspirasi Bapak semuanya. Tapi perlu kita perkenalkan dulu, siapakah beliau ini? Yuk, kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ingin memperkenalkan pembicara kita pada siang hari ini. Beliau adalah Bapak Dr. Mampuono SPD MKom. Seorang anak desa yang selalu ingin berbagi untuk negeri. Dalam karirnya sebagai seorang guru, beliau telah menjadi juara guru mengajar kimia dengan pengantar bahasa Inggris tingkat Jawa Tengah sekali di tahun 2004, menjadi juara nasional 7 kali dalam berbagai event, dan sekali menjadi juara internasional, juara guru inovatif Microsoft Asia Pasifik di Hanoi tahun 2008. Dalam berorganisasi, beliau pernah menjadi pendiri sekaligus Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Jawa Tengah, lalu menjadi Sekretaris Jenderal IGI di tingkat nasional, dan saat ini menjadi Ketua Umum Perkumpulan Teacherpreneur Indonesia Cerdas (PTIC). Di dalam bidang bahasa Inggris, beliau menciptakan metode ETS Vira
atau English Thought supported by Virtual Reality, Airoli atau Aural Reading Oral Writing Literasi, dan Reading Drama atau pikiran Inggris mendukung realitas maya yang menggabungkan teori konstruktivisme, teori skemata, linguistik, virtual reality, dan artificial intelligence untuk belajar cepat bahasa Inggris. Impian besar beliau adalah guru sukses di dalam dan di luar kelas. Guru pintar yang sejahtera mengajar dengan bahagia. Moto beliau adalah, hidup itu meluncur seperti anak panah menuju sasarannya, dari satu kebermanfaatan ke kebermanfaatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Ibu dan Bapak. Alhamdulillah, begitu banyak prestasi yang ditorehkan oleh Bapak Mampuono. Jadi kita tidak salah memilih beliau untuk memberikan motivasi dan semangat buat Ibu dan Bapak semuanya. Untuk itu kami persilahkan Bapak Dr. Mampuono SPD, MKOM. SPD-nya betul dua Bapak. Jadi nanti bisa diterangkan oleh beliaunya. Waktunya sampai dengan jam 11. Dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dan siang, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang pertama kali, yang penghormatan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Dewan Pendidikan Kota Semarang, Pak Dr. Andes Budianto SHMHum. Nah, saya hafal ini apa gelarnya, gitu ya. Beserta jajaran yang luar biasa yang tadi saya lihat wajahnya bahagia semuanya. Tepuk tangan untuk Dewan Pendidikan kita. Dan Bapak Ibu sekalian yang juga berbahagia, ya. Ada yang agak bahagia, ada yang sangat bahagia. Ada teman lama yang melihat saya langsung bahagia, saya juga bahagia. Ya Mbak Moni, teman di belakang ya, teman-teman ya. Baik, bisa nggak terkoneksi? Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, yang pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena pada pagi hari ini ya, kita bisa bertemu di sini atas undangan dari Dewan Pendidikan. Mayoritas kepala sekolah, Bapak Ibu. Kepala sekolah dan guru. Mbak Monika belum kepala sekolah, sudah kan? Belum. Ya, nggak apa-apa. Ya. Ya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya ucapkan yang pertama selamat Hari Guru ke-78. Terpujilah selalu yang akan menjadikan Indonesia emas, yang akan menjadikan generasi kita bisa duduk sama rendah begini seperti dengan generasi bangsa-bangsa lain yang buat literasi numerasi anak-anak kita mendulang tinggi. Amin ya, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, menurut penelitian di Harvard University, pembelajar yang berbahagia itu pembelajar yang efektif. Maka izinkan saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama berbahagia dulu. Ya, angkat tangannya tinggi-tinggi Bapak Ibu sekalian. Ya, gerakan seperti ini, pastikan otot-otot kita masih normal. Ya, senyum paling bahagia tanpa alasan, tengok ke kanan. Iya. Tengok kiri, senyum paling bahagia. Sekarang menggenggam erat, seperti menggenggam uang sertifikasi. Uang sertifikasi adalah uang rakyat, kita lepaskan, kita kembalikan kepada rakyat, terutama yang di rumah. Ya. Genggam lagi Bapak Ibu sekalian, genggam lagi. Uang yang lain-lain, termasuk uang gaji, itu uang pajak, termasuk pajaknya Vanessa Angel, termasuk pajaknya karaoke, termasuk pajaknya pabrik minuman keras. Pajak-pajak itu bisa tidak jelas. Maka kita lepas lagi Bapak Ibu sekalian, kita lepas lagi.
Sebagian kita belikan buku-buku, kita belikan apapun yang bisa mencerdaskan kehidupan anak-anak kita. Ya, sekarang pegang pipi kanannya sendiri. Pastikan ya, pipi Anda masih utuh gitu ya. Apakah masih sekencang 10 tahun yang lalu? Semakin glowing? Ya, semakin glowing ya. Semakin apa itu naik gajinya, tunjangannya, amin ya. Gitu. Sekarang pelan-pelan Bapak Ibu coba pegang bajunya masing-masing. Gimana? Bajunya panas ya? Panas banget ya bajunya. Oke, jempol di dada. Rasakan debarannya Bapak Ibu. Bahagia, syukuri ya. Selama bertahun-tahun Bapak Ibu menjadi seorang pendidik, sebuah profesi mulia yang mengantarkan anak-anak kita mencapai cita-citanya. Profesi hanya ada dua, guru dan bukan guru ya. Dan semua profesi dihasilkan karena adanya guru. That's great ya Bapak Ibu, rasakan debarannya. Setiap hari kita melangkahkan kaki menuju ke majelis ilmu. Betul? Setiap langkah kaki menuju ke majelis ilmu adalah langkah kaki mendekat ke pintu surga. Betul? Dan kita menapaki titian serambut di belah 7 yang di bawahnya ada api yang menyala-nyala. Maka kita harus hati-hati dulu. Melangkahkan kaki menekuni profesi sebagai guru harus berhati-hati benar, sehingga benar-benar pintu surga yang kita tuju. Amin. Turun pelan-pelan, katakan yes yang paling mesra. Tepuk tangan paling meriah. Meriahnya dengan teriakan dengan ikhlas ya. Ulangi ya. Tepuk tangan paling meriah. Dua kali lebih meriah. Ya. Kalau jenengan merinding berarti jenengan memproduksi hormon endorfin, enkaphalin. Itu hormon kebahagiaan. Ya. Dan ketika jenengan sudah bahagia, kita siap-siap belajar dan katanya itu efektif. Betul ya Pak I? Ya, that's it. Oh, oke, sebentar. Kita lihat presentasi saya ya, Bapak Ibu ya. Saya membuat presentasi ini kurang lebih butuh waktu 20 detik ya. Jadi cukup poin-poinnya saya berikan, kemudian AI yang mengerjakan. Tadi pagi saya buat tulisan, tadi malam saya buat tulisan tentang perintah ketuhanan untuk belajar, kemudian tentang gimana seharusnya guru menjadi autonomous learner, kemudian juga pembelajar sepanjang hayat di era AI. Dan ketika saya konversi ya kepanjangan, terus saya minta AI itu ya, ya aku gawe judul ini, tolong gawe non presentasi. Ya, Bapak Ibu sebagian sudah kenal ya, AI untuk pembelajaran, AI untuk membuat suara, AI buat video. Kalau Bapak Ibu lihat tadi video perkenalan itu semuanya AI. Dan itu bisa juga sambil layar-layar, sambil turunan itu bisa. Suaranya dibuat dengan AI. Kita cukup ketikkan ya, ketikan kata-kata jadi suara gitu ya. Kemudian karakternya kita cukup ya pengen yang apa, yang jilbaban atau yang gundulan atau yang pakai rumbai-rumbai, tinggal buat, kemudian tinggal masukkan adegan, jadi seperti itu. It's very simple ya. Bapak Ibu sekalian, guru sebagai pembelajar mandiri dan sepanjang hayat. Kenapa ini jadi kerisauan saya? Kerisauan saya selanjutnya adalah bagaimana membuat guru itu selain pintar, ya, dia sejahtera. Karena banyak sekali saya menguji ketika jadi asesor calon kepala sekolah, guru-guru swasta, terutama guru-guru TK. Kalau Semarang, alhamdulillah, yang di luar Semarang itu ada gaji guru itu 200.000, kemudian 500.000 itu rata-rata. Ya, jauh di bawahnya pekerja pabrik. Dalam hati saya teriak, ini apa-apaan? Pendidikan kok seperti ini, gitu kan? Tapi kita memang memulainya harus dari diri kita sendiri. Ya, sebagai pembelajar mandiri dan sepanjang hayat. Ya, ini jadi catatan ya. Bapak Ibu, next ya, menjadi guru yang sesungguhnya.
next sebelumnya dulu ya, yaitu guru yang bisa digugu dan ditiru. Ini Bapak Ibu kita coba ya balik ya Bapak Ibu. Saya tanya dulu nih ya, Bapak Ibu apakah ada mengikuti organisasi-organisasi selain organisasi profesi guru? Yang ada ya? Ada yang tidak mengakui Pancasila sebagai dasar negara? Ada? Semua mengakui ya? Oke. Saya tanya ibu-ibu nih, sila keberapa yang menjadi favorit? Ibu sila keberapa Bu? Favoritnya? Iya. Sila pertama, ketuhanan yang maha esa. Cukup satu saja ya, esa satu ya, sila satu. Ada yang favoritnya sila keadilan sosial? Panjenengan ya. Kenapa panjenengan memilih sila keadilan sosial di seluruh rakyat Indonesia? Menurut saya, terima kasih atas waktunya. Saya Suwahmi dari TK Negeri Kiamsari. Kenapa saya memfavoritkan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Karena dengan berkeadilan itu, menurut saya dengan berkeadilan itu nanti semua aspek akan bisa tercapai gitu. Gitu ya Bu ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Ibu. Oke, ya dengan berkeadilan, artinya fairness ya Bu ya. Dulu itu ada RSBI yang dapat gelontoran dana terus-menerus, sebelahnya sekolah rusak, itu malah tidak dapat apa-apa. Ini sesuai sila keadilan sosial tidak menurut ini? Tidak gitu ya. Tapi bagi yang RSBI sesuai tidak? Sesuai. Zonasi itu berkeadilan atau tidak? Yang satu menganggap zonasi itu berkah, yang satu musibah. Tapi sekali lagi, prinsip sederhana kok. Apapun kejadian di dunia ini tidak penting. Apakah itu jadi berkah atau jadi musibah, itu adalah respon kita. Ya, jadi semua kejadian tidak penting. Menjadi penting karena respon kita. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita merespon. Ya, saya dulu dipaksa menjadi guru. Saya tolak mentah-mentah, tapi itulah kehidupan saya. Bayangkan saya SMA 3 Semarang, saya bersiap-siap kalau tidak ke arsitek, ke sipil, ya. Kalau tidak ke teknologi informasi begitu. Perintah kakak saya, kena rak mlebu iki ora ono sing bayari. Ya wis nek mlebu iki aku tak mlebu seni rupa gitu. Karena saya suka melukis, suka gambar. Kalau pas pameran gambar itu saya nginep di rumah temen, aku di bagian kon lukis-lukisnya begitu, besok nanti dipamerkan tuh banyak lukisan saya di situ ya gitu. Jadi, tapi apa kata kakak saya? Kowe ini jadi apa? Seniman jalanan. Pokoknya dalam lebu fisika, lebu matematika. Kakak saya fisika gitu. Sekarang jadi kepala SMA 7 Semarang gitu ya. Nah, terus saya mikir, gurunya fisika, gurunya matematika, jadi tidak gitu. Mohon maaf ya kan itu ekspresi. Kita bisa cinta pada pembelajaran, pada mata pelajaran apa itu karena suka pada gurunya, benar nggak? Ya, oke. Maka saat itu saya milih yang nanti kira-kira orang jadi guru, iso kan itu kan? Apa? Kimia. Kenapa kimia? Gurunya cantik, ya, baik hati, tidak sombong, suka menabung, buang sampah pada tempatnya, gitu ya. Murah senyum, gitu ya. Udahlah, saya pilih kimia. Dengan harapan nanti tidak menjadi guru, gitu ya. Tapi ya, that's it, ya.
kuliah jelas. Untunglah pada saat KKN semester 9 teman saya dari jurusan bahasa Inggris, ketika saya bergabung dengan English Conversation untuk anak-anak Karang Taruna, saya kan menganggap wah aku saja maturu paling berat isola bahasa Inggris brutal berhasil kan gitu. Begitu selesai apa kata dia, Mas Mampu bahasa Inggrisnya luar biasa, semrawut salah kabeh. Saya hanya tersenyum, tapi dalam hati itu sakitnya tuh di sini gitu. Saya katakan begini, masuk ya nono perjalanan zaman di Tenano, bahasa Inggris bakal tak kuasani sampai yang belum tekan dindi paling aduh tekan Bali, aku tekan dindi luar negeri. Dalam hati gitu, tunjuk langsung so belut gitu kan. Karena saya menganggap, mohon maaf ya, akhir ini Inggris gelandangan di London sana nggak sekolah, bahasa Inggrisnya gimana? Guru di sana karena tertarik politik nyalek orang jadi, terus hilang ingatan pelaku karo mohon maaf tidak berpakaian ngomiang, pakainya apa? Tas Yesus enggak? Nah iya, gelandangan gue iso, wong idan iso ngomong bahasa Inggris, masa aku ra iso? Tak golekane di Tenano gitu kan. Jadi itu cara saya menghadapi bullying. Jadi saya bangun rumah saya dari batu bata yang dilemparkan orang ke muka saya, belum sampai ke muka tak. Nah kan seperti itu ya. Saya cari, akhirnya ketemu. Ya. Bahkan long after that, 21 tahun kemudian saya maju menjadi bukan maju ya, jadi narasumber dan kegiatan pengurus-urusan GMPC Jawa Tengah ya, mengajar kurikulum 2013 untuk bahasa Inggris tahun 2015, 21 tahun setelah kejadian itu. Ternyata dia jadi peserta saya sudah jadi juara internasional, sudah 7 kali saya juara nasional, sudah nulis buku, sudah macam-macam lah kan gitu kan. Saya sudah ke berbagai negara, ketemu dengan orang yang dulu membuli saya. Kira-kira kalau jenengan seperti saya, apa yang jenengan lakukan? Pamer gitu ya. Jadi yang terbersih di otak saya itu berjasa besar pada saya, karena dia membangunkan macan yang tidur di otak saya. Wah, coba kalau saya nggak dibully, rasional kan gitu ya. Iya, kan gitu. Itu yang kemudian ketika saya IT itu juga hasil bulian, nulis itu juga hasil bulian. Alhamdulillah, saya menyikapinya dengan namanya dendam positif. Ya, kalau saya belajar dari Tung Desmond Waringin gitu ya, salah seorang motivator handal gitu ya, seperti itu. That's it, dulu sekalian ya, jalan-jalan ya. Nah, kita kembali Bapak Ibu ya, menjadi guru ya. Kita kembali ke fairness tadi ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya, salah satu dari sila. Saya tanya dulu nih, Bapak Ibu kan setiap hari ngajar siswa-siswanya ya, yang kepala sekolah juga handling manajemen bagaimana agar sekolah bisa berjalan lancar. Nah, Bapak Ibu, saya tanya nih, ada berapa core kompetensi siswa yang harus kita tingkatkan sepanjang kita mengajar anak-anak kita? Kan panjenengan guru, profesi lain itu kan non guru hasilnya jenengan. Ada berapa core kompetensi anak-anak yang harus kita tingkatkan? Halo, ngacung aja, santai. Nah kalau TK duluan siapa, SD siapa, sampai siapa gitu. Nah begitu sudah semakin kita dewasa kok semakin hilang. Ini kita coba ya. Atau pertanyaan saya ulang, Bapak Ibu, ada berapa 4 core kompetensi anak-anak kita yang harus kita tingkatkan? Ada berapa? 4 ya ya. Gitu ya. Pintar ya, pintar. Gitu. Apa saja? Kompetensi yang pertama adalah sikap spiritual. Kompetensi inti anak kita kan yang pertama sikap spiritual kan.
Bener ya? Yang kedua, sikap sosial. Anak-anak spiritual dan sosialnya harus meningkatkan. Ya. Terus yang ketiga, pengetahuan. Yang keempat, keterampilan. Ya. Ini jangan mungkin karena sekian tahun ini berkutatnya dengan PMM ya, itu tidak disentuh-sentuh gitu ya. Tapi ini lengkap ya. Sekarang panjenengan sendiri punya berapa core kompetensi yang selalu harus ditingkatkan? Berapa? 4 juga. Apa saja? Yang kayak siswa tadi mulai dari kepribadian sosial kan? Kepribadian itu kaitannya spiritual juga, mirip juga kan gitu ya. Sosial sama baru pedagogi profesional. Nah ini ada pertanyaan penting nih, ada pertanyaan penting ya. Anak-anak kita setiap hari suruh untuk belajar mengerjakan tugas. Ada buku-buku yang mereka baca dan setiap tahun harus berganti gitu ya. Yang SD mungkin 12 buku, yang PAUD saya nggak hafal, SMP mungkin 13 buku, SMA, SMK mungkin lebih dari itu, dan setiap tahun harus berganti. Mereka harus kuasai itu untuk meningkatkan 4 kompetensinya, betul ya? Bener nggak? Ya tuh? Ya. Nah, kalau sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pantas-pantasnya biar guru itu bisa digugu dan ditiru, gitu ya. Biar guru itu sebagai uswatun hasanah. Kira-kira berapa buku, kalau itu berwujud buku lah, atau sebanding dengan itu, yang perlu dibaca oleh guru sehingga 4 kompetensinya juga meningkat seperti 4 kompetensi siswa. Ini loh, siswa punya 4 kompetensi, mereka harus naik semua 4 kompetensinya, baca 12 buku. Guru, 4 kompetensinya perlu dinaikkan enggak? Perlu. Minimal baca berapa buku supaya sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berapa Bu? Berapa Bu? 12 atau 13 gitu ya, alasannya apa Bu? Sama dengan siswa yang Berarti fair ya, minimal sama ya. Oke. Berarti pada prakteknya Ibu tapi membaca lebih dari itu ya. Oke. Nah, begini Bapak Ibu sekalian, ya. Ini ada gandeng cenengi. Teman saya bilang gandeng celengi gitu selalu. Gandeng cenengi, gitu ya. Dengan menjadi autonomous learner. Saya ketemu dengan guru-guru dari negara-negara maju, banyak sekali. Bahkan ketika saya harus berlomba dengan mereka dan bertekad, nek guru soko Kanada, soko Korea, soko Australia, soko New Zealand, iso, masa aku ra iso. Podo-podo menungso, podo-podo, mohon maaf ya, entote ya gaulnya, mohon maaf kan podo kayak gitu, masa ora iso sih kan gitu. Itu tekad saya. Begitu saya menjadi salah satu yang terbaik, tekad saya adalah guru Indonesia minimal kudu goya aku nang iso kowe. Ya, janji itu masih tetap saya pegang. Jadi saya berusaha terus mencari sesuatu untuk memudahkan mereka. Termasuk hari ini saya terus-menerus belajar tentang AI, bagaimana saya mencoba untuk menggerakkan guru Indonesia harus melek AI. Guru Jawa Tengah melek AI, LPMP atau BPKMP sudah melatih 1.200 lebih guru-guru, terutama Wakakur, untuk mengenal AI, untuk bagaimana support pembelajaran lebih baik, literasi lebih baik. Ya, Ibu. Nah, sekarang pertanyaan ini akan menjadi ya, yang tidak setuju minimal kita baca 12 buku, silakan ngaco. Gak ada ya, berarti setuju semua ya, gitu ya. Artinya gini ya. Jadi Bapak Ibu, tahu moco kan orang tahu moco itu berimbas nanti apakah Indonesia itu akan jadi Indonesia emas atau Indonesia lemas. Serius, kita jangan ketawa ya. Karena setiap guru dari negara maju mereka pembelajar sepanjang hayat. Mereka autonomous learner, tidak usah nunggu dilatih. Wih, boleh dewi melatih dirinya sendiri, berbagi dalam komunitas dan seterusnya. Ya, seperti itu.
Dan apa yang saya lakukan itu mencoba untuk meniru mereka. Ketika orang belum kenal AI, saya juga pelajari ya. Ketika orang membaca itu harus dengan mata, menulis itu harus dengan tangan. Saya menciptakan metode menulis dengan mulut, membaca dengan telinga. Bahkan itu memecahkan rekor muri. Kenapa? Tujuannya ben guru-guru gampang nulis, mau ngomong kok dari tulisan. Ya. Mang maca ning diwehi iso pinter. Ya. Bukune dadake swara, dengarkan sambil nyetir, sambil goreng tempe, sambil kerajaan, tinggal mau atau tidak. Tinggal tersentuh kita atau tidak bahwa negeri ini butuh gerakan guru. Ingat ketika Nagasaki dan Hiroshima dibom oleh sekutu, rata, sekian juta orang meninggal, cacat permanen, ya. Tapi bisakah Jepang bangkit? Bisa. Apa yang dilakukan Kaisar Hirohito pada saat itu? Bukan berapa tentara yang masih, tapi berapa guru yang masih hidup. Dan mereka bangkit dari kekuatan guru. Kita nggak usah nunggu dibom dulu lah, kan gitu ya. Kita ada bom namanya bonus demografi. Anak-anak kita itu buah kayak jumlahnya. Nah, kalau anak-anak kita tidak tertangani dengan baik, mereka akan jadi beban bagi negara. Tapi kalau mereka hebat, mereka keluar negeri, mohon maaf, bukan jadi babu, tapi menjadi para profesional, para tenaga ahli. Miris kalau saya sering dulu di pesawat ketemu dengan anak-anak kita yang jadi pahlawan Indonesia itu, ya mohon maaf, komunikasinya norak, terus kena culture shock. Setiap orang penumpang di sekitarnya melihat, melirik dengan cikikan dan seterusnya. Kalau mereka beradab dalam tanda kutip, pintar, literasi numerasinya hebat, bukan sebagai mohon maaf babu, tetapi sebagai orang-orang tenaga ahli, itu tidak akan terjadi. Well then, Bapak Ibu, saya kembali bahwa Bapak Ibu yakin nggak bahwa belajar itu perintah ketuhanan? Yakin. Ini yang menjawab dengan yakin juga alasannya ini. Yakin sebagai perintah ketuhanan. Dan ini saya harap-harap ya. Mikrofonnya juga tidak. Kenapa panjenengan yakin bahwa baik. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya Orisa, guru SMP 5 dan guru biologi. Guru PPKN. Bapaknya guru biologi. Betul. Bapak saya Bu Kastri sangat sebelum masuk ke ruangan ini Bu Kastri sempat mengingatkan bapak saya orang hebat begitu. Karena dia adalah guru Bu Kastri. Begini Pak, menurut saya bahwa belajar itu adalah perintah agama salah satunya, karena bacalah begitu. Pada saat bacalah satu ayat, maka kita harus mendengarkan. Itu yang saya pahami. Jadi di dalam Quran, dan saya yakin di dalam agama apapun pasti belajar itu adalah utama. Demikian Pak, terima kasih. Saya akan tunjukkan. Jadi Bapak Ibu, ini ya, saya tadi menulis di dalam Alkitab, ya, hikmah adalah yang utama. Dapatkanlah hikmah dan dengan seluruh hasil usahamu perolehlah pengertian. Tuhan sinau. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Hanya orang bebal dan menghina hikmat dan didikan. Ya, Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Ayat keempat itu Alama bil qalam, yang mengajarkan melalui pena, suruh nulis, ya, judaisme, ya, pengajaran, ya,
kemudian Hinduisme, Veda, Buddhisme, di Kalamasutra, Konfusianisme, semua ya agama itu kan akidah, agama itu murad marid. Ternyata semua agama menyuruh kita untuk belajar. Ya. Dan sedikit tambahan ya Pak. Ternyata kita di sini dikelilingi oleh saya Pak. Oh, orang-orang yang senang belajar. Saya muridnya Bu Kastri Wahyuni. ya. Bu Kastri Wahyuni murid bapak saya. Dan saya bersahabat dengan kakaknya Pak Mampuono yaitu Pak Sugio. Oh, gitu ya. Salam untuk beliau. Terima kasih Pak. Ya, jadi kok bisa bersahabat dengan kakak saya di Oh. Oh, jadi dari SMA 10 Lalu mutasi ke SMP 5. lalu mutasi lagi ke? Oh, sudah ya. Nice. Thank you. Ya. Nah, kita tidak ya, kita mau refleksi ya, refleksi belajar itu seperti apa? Benar nggak kita itu belajar semuanya saja? Benar nggak kita itu autonomous learner? Itu yang paling tahu panjangnya. Dan saya ingin menunjukkan, ya, geser, minta tolong geser geser ke bawah. Di sana ada 2 ayat pengingat. Ya, udah segitu aja. Ya, oke. Bapak Ibu, kita gunakan AI ya. Kita gunakan AI ya. Yuk, next pelatihan AI-nya nanti ya, nanti kenal aja. Oke, Bapak Ibu kalau menggunakan HP, panjenengan pasti menggunakan AI ya. Nah, di HP panjenengan kalau yang HP-nya buatan Cina itu di bagian bawah ada centilan kecil. Ya, centilan pasti kecil gitu ya. Ya. Nah, di bagian bawah ada centilan kecil dan ditekan kurang lebih 2 detik, dia akan berwarna abang hijau kuning. Itu adalah Google System. Jadi kan bisa perintahkan ya Al-Baqarah ya, surat Al-Baqarah ayat 44. Jadi ya, yang laki-laki, yang perempuan surat Asyaf ayat 3. Sekarang Ibu ya. Surat Al-Baqarah ayat 44. Ataquluna nasabil diriwatan sona anfusakum wa antum tatluna kitabah afala tatluna, artinya mengapa kalian menganjurkan orang lain untuk berbakti sedangkan kalian melupakan diri sendiri padahal kalian membaca kitab suci, tidakkah kalian berpikir? Ini sebuah ayat yang mengkritik. Jadi Tuhan mengkritik umatnya. Ataquluna nas bil tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala taqilun. Mengapa kamu suruh orang lain berbuat kebajikan? Kamu suruh murid-muridmu meningkatkan 4 kompetensi membaca buku tebel-tebel berganti setiap tahun. Sedangkan kamu lupakan dirimu sendiri. Ini refleksi. Katanya kamu mau belajar sejati. Padahal kamu membaca undang-undang guru dan dosen. Di dalamnya guru profesional adalah guru pembelajar sepanjang hayat. Afala taqilun, mikir. Nah, itu kritikan Allah ya di Al-Baqarah ayat 44. Ya. Kemudian Asyaf ayat 3, ketemu yang ibu-ibu? Sudah ketemu. Tolong baca ini. Tadi terus diblokir. Lanjut bawah. Ada ketemu surat Asyaf ayat 3. Apa tadi yang sudah ketemu? Surat Asyaf ayat 3. Silakan. Ibu baca itu. Sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Allah memperingatkan bahwa sangat besar dosanya orang yang mengatakan sesuatu tetapi ia sendiri tidak melaksanakannya. Hal ini berlaku baik dalam pandangan Allah maupun dalam pandangan masyarakat. Tepuk tangan dong untuk ibu.
Ini universal ya, agama manapun lah ya. Sing jenenge jargoni gitu ya. Ya, terus sholat jamaah kabeh boleh ora jamaah. Ayo sedekah boleh ora sedekah. Ayo sinau ini rolas buku dulu kuasani ya. Itu misalnya kan. Ya kan ya, dan ini kan refleksi ke saya kan, saya pernah menjadi guru dan tahu sinau. Saya pernah dengar ketika awal-awal jadi guru dan tahu sinau, terus saya jadi tentor di satu bimbingan, dan di situ itu pengen laris ya kudu pinter, artinya kudu menguasai boleh coro ini mudah. Nah akhirnya terpaksa sinau karena ada pendorongnya semacam itu ya. Terus akhirnya lu kok sudah jadi juara-juara ya, terus baru ketemu esensinya bahwa menungso ini ya, kita itu kan harus tahu loh kenapa kok dulu di alam ruh itu ruh kita ditiupkan ke wadah menungso yang prejengannya kayak kita, kok tidak ke cacing, tidak ke ayam potong, tidak ke mohon maaf ya babi atau anjing. Kenapa? Kok ke manusia? Tujuannya apa? Tuhan punya tujuan apa? Mantap. Apa lagi? Yang esensial. Ayo, sudah sekian puluh tahun menjadi manusia kok belum ngerti tujuannya diciptakan. Nah, cocok ini. Gimana Pak? Kok bisa itu untuk ibadah? Ya karena memang ada ayatnya dari saya, ada nafsnya dari sana ya. Bahwa manusia tidaklah jin dan manusia diciptakan kecuali untuk ya ini kita ibadah ini. Kita di sini ketemu terus ngobrol-ngobrol seperti ini ya, diniati ibadah sebagai salah satu bentuk ya bagaimana pemberdayaan diri, ikhlas, selesai itu. Jadi yang dari biayain mungkin lebih menjelaskan sedikit lagi. Ya, that's it ya. Bapak Ibu, 2 ayat pengingat ini tolong ya dihafalkan, ya masukkan ke dalam hati, ya. Jadi Indonesia akan jadi emas atau lemas tergantung panjenengan. Hari ini tes PISA, Program of International Student Assessment, dengan kurikulum yang baru, dengan PMM segala macam itu hanya mengkonfirmasi bahwa literasi dan numerasi anak-anak kita masih berada di level bawah. Gimana caranya itu meningkat? Kalau seperti yang saya pelajari di bukunya Dr. Abdullah Nasirullah, untuk mendidik itu ada 5 langkah. Nomor 1 itu kasih contoh sesuatu hasanah. Misalnya berliterasi, dimulainya dari pembiasaan 14 menit sustain silent reading, nggak bakalan ngefek. Kenapa? Gurunya dulu. Jadi memulainya itu dari suatu hasanah. Dari contoh, baru kedua pembiasaan. Pembiasaan masih belum ngefek, kasih ribet dulu, baru kasih nasihat, terakhir isin dapet, baru kasih disiplin disiplin. That's it. Kembali ke gambar tadi, di gambar yang sebentar. Ya, ini lanjut ke berikutnya. Karena waktu saya sampai jam 11. Oh, dengan tanya jawabnya. Sudah. Bapak Ibu, kita ke pembelajar mandiri atau autonomous learner. Ya. Jadi kalau panjenengan ternyata tidak disuruh-suruh, ya, panjenengan golek dhewe, mengembangkan sendiri, sinau meneh, itu kira-kira jenengan sudah pada arah-arah ke sini. Ono PMM, nah, gitu. Dulu kan kurikulum 2013 dilatihkan semua, ya. Anggarannya besar. Ini PMM anggarannya lebih besar lagi, gitu ya.
kalau dulu itu dilatih, PMM dimunculkan itu harapannya guru wis do sinau karepe dhewe-dhewe. Sinau no wis tak kei PMM. Kira-kira dilatih wis kadang do mlayu kok dikai no sinau no. Kira-kira nih. Efektif tidak? Efektif tidak? Ibu PMM-nya sudah sampai topik. Sampai lupa karena saking banyaknya ya. Ya. Jadi mohon maaf, PMM sekarang sudah berapa topik di ini? 40 berapa? 48. Tapi di kantor saya itu dibahas masih topik 1 sampai 4 itu pun belum selesai 100%. Jawa Tengah. Jadi ada siklus yang terlewati dari mau di Sinau, ujung ya, yang kudunya pelaku saya pas do sinau dia belajar sudah muncul. Terus kayak PMM, enggak usah di sana. Kemarin saya ngisi di hotel room itu juga saya tanya, Bapak Ibu yang sudah sampai 20 topik ngaco udah ada. Terus 5 topik gue ngurang sing ngaco juga. Ini PR juga untuk banding dan lain-lain ya. Jadi kayaknya ini kementerian tahun depan itu kembali lagi seperti kurikulum 2013. Tapi kan interaksi seperti ini kan mulai nyenengin loh. Daripada sinau diri gitu. Nah, kan namanya biasa. Saya biasa sinau diri sejak tahun 2005. Saya menemukan, oh ternyata moco itu soal nganggo kuping. Oh ternyata tulis itu soal nganggo bentuk. Oh ternyata aku mau ngomong umi Siti, aku jalur tolong AI, tak suruh membangkang. Gue tak bantah diskusi jadi tulisan. Terus aku jalur tolong AI lagi, tolong buatkan presentasi kayak ini tadi ya gitu ya. Oke, that's it ya, definisi. Bapak Ibu guru belajar mandiri, pendidik yang belajar rutin dan aktif dari berbagai sumber pengetahuan, memperkaya pengetahuan dan meningkatkan keterampilan. Belajar paling efektif adalah mengajar. Jadi Bapak Ibu kalau saya ada kesempatan, saya sering ngisi setiap hari Sabtu itu saya ngisi di PTIC itu ngisi free ya seluruh Indonesia. Kenapa? Nah, saya belajar ini tak ajari harus tambah paham. Ilmu kan semakin diberikan semakin. Terus saya dulu nyu bareng Mbak Monika di SMP 18 terus ya apa? Saya terus belajar menemukan, mempermudah. Tujuan hidup kita itu kan untuk beribadah ya sudah. Saya buat mindset saya itu hidup ini seperti anak panah, meluncur ke sasaran itu bermanfaat sudah, bermanfaatan lagi. Kalau ilmu kita semakin tinggi, dijamin, insya Allah dengan ditinggikan berapa derajat itu Tuhan yang ngomong begitu. Oke, Mbak, next, gitu ya. Memperkaya pengetahuan, menjaga relevansi, meningkatkan kompetensi. 4 kompetensi. Mohon maaf, jangan melanggar surat Al-Baqarah ayat 4, ayat 13 sekarang. Istighfar dulu ya. Astagfirullahaladzim. Ya, oke. Next. Caranya gimana? Baca, nonton, ikut program, bergabung komunitas, jalin kerjasama, ya. Saya menemukan satu metode untuk belajar bahasa Inggris. Saya beri nama running drama. Apa artinya running? Nah, kalau tidak berlari, menurut saya running itu piring karena itu singkatan. Dulu saya buat piring, pikiran Inggris. Wah, kurang keren. Saya ambil belakangnya, pikiran, running Inggris, running drama didukung realitas maya. Jadi saya kembangkan teori relativism sama teori skemata. Wong Edan bisa ngomong Inggris dulu ya, karena di otaknya sudah terpakai, skematanya sudah tertanam di sana, otomatis kita bisa melakukan hal itu. Jadi saya terinspirasi Wong Belanda kan dari Wong Edan, bayangkan karena di sini. Dan itu terbukti ketika saya masuk ke UNES S3 bahasa Inggris, ada 10 orang semuanya S1, S2 bahasa Inggris. Dosen, kecuali saya S1 tok bahasa Inggris 1 tahun penyetaraan masuk, ternyata dari 10 orang itu yang diterima cuma 1.
bukan yang S1 S2-nya bahasa Inggris, tapi yang S1 bahasa Inggris mau setahun. Lalu saya dimasukkan ke yang reguler, yang semula extension bayarnya 31,5 juta diganti dengan yang bayar 10,5 juta. Kok bisa? Gak tahu itu ya perpaduan, tapi menurut saya menemukan metode untuk mempermudah bahasa Inggris dengan cepat. Saya namanya The 7 Habits of Highly Effective English Learner. 7 langkah bagaimana belajar bahasa Inggris seperti 1. Mikirnya bahasa Inggris. Lihat orang banyak ini, saya akan mengatakan, otak saya mengatakan, I see a lot of people here. They are all teachers and headmaster. They are wearing the state, what we call ASN, civil servant organization uniform, ya, pakai seragam Polri. They staring at me. Some of them my old friends, some of them my new friends. All of them will be great teachers of Semarang. Ya, pertama dong. Jadi sebagian mereka teman lama saya, sebagian teman baru, tapi mereka akan menjadi guru-guru hebat kota Semarang bersama dengan Dewan Pendidikan. Next, sampai ini aku sudah mau selesai kok ya. Oke. Manfaat guru ya, memperkaya pengetahuan, menjaga relasi, meningkatkan kepedulian. Next. Tantangannya waktu, kemudian sumber daya, tekanan dari murid dan keluarga. Jadi Bapak Ibu pernah nggak ketika sampai di rumah harusnya kan ngurusin keluarga, tapi saya ngurusin pekerjaan, protes, ya nggak? Ya caranya gimana? Ya satu kasih melindungi kami, gitu ya, sinar. Ya, dengan niatan ibadah, dengan niatan kebermanfaatan, kita berharap Semarang itu harusnya menjadi mercusuar kalau guru-gurunya hebat, gitu ya. Oke, next. Oke, strategi meningkatkan ya, ngomong itu kalau bahasa Inggris gimana caranya ngomong spontan, ya, nah seperti itu. Ngomong itu penting ya. Kemudian online kita tidak terbatas. Bahkan jenengan kalau kenal AI, jenengan cukup bertanya pada dia. AI kadang-kadang halu, tapi AI itu banyak. Dibanding-bandingkan saja, ya. Oke. Kemudian ada promosi guru pembelajar mandiri. Nah, ini gimana nanti caranya itu Dewan Pendidikan bisa meraih itu. Kemudian bergabung dengan komunitas Jawa, komunitas kita, MGMP kita pada jalan atau tidak, MKKS kita pada jalan atau tidak, dan seterusnya. Itu semua kembali pada panjenengan. Next. Ya. Jadi simpulan dari poin-poin penting bahwa guru belajar mandiri terus belajar dari sumber pengetahuan sepanjang waktu, namanya saja sepanjang hayat. Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahad. Betul ya? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Ya. Tuntutlah ilmu walaupun ilmu tidak bersalah. Dari H+1 sampai H-1. Jangan sampai H-1 ditunggu di Israel. Jangan menyesal karena telah menjadi guru biasa saja. Lalu sini, jangan sampai ya. Auzubillah min dzalik ya. Oke. Guru yang belajar mandiri dapat mempertahankan profesionalisme mereka dan menjadi digugu dan ditiru. Kira-kira kalau murid menghadapi guru yang pintar, bijaksana, ya, 4 kompetensinya dahsyat, ya, cantik, suka ngasih coklat, karena ini kompetensi sosialnya tinggi, gitu kan? Baru, ya, baru dengan langkah kakinya saja, ya, mahasiswanya Pak Ali ini dengan langkah sepatunya saja itu berdenjang. Wah Ali, datanglah ke sini, aku menunggu dengan kerinduan. Kalau saya dulu ngajar madrasah dunia, baru sepeda sampai di dekat jembatan, oke, tasku dibawa di belakang anak-anak, Pak Mampu datang, Pak Mampu datang. itu cara anak-anak bergembira kan gitu, seperti itu. Ya.
Karena menurut mereka pas ngajar, mereka tuh bahagia, gitu kan. Jadi ilmu tidak terasa masuk, tapi senang, gitu kan. Ya. Dan itu banyak kok, cari di YouTube banyak ilmu teks dan modal teks. Ya, kemudian pemahaman tentang kebutuhan murid terbaru, ya, mengajar terdiferensiasi, ya, murid-murid kita itu dengan berbagai latar belakangnya itu kebutuhannya beda-beda. Memahami murid, ya. Janganlah Anda mengajar karena ingin murid Anda pintar, nanti jenengan tidak mangkel, itu kata ya. Tapi ngajar harus yang tenangan. Masalah pintar itu Gusti Allah sih pintar. Jadi pas kondisi kontemplasi, sholat atau apapun, murid-muridnya yang kira-kira angel itu nanti. Kemudian kurangnya guru pembelajar mandiri dapat mengurangi kualitas pendidikan. Kebiasaan sekarang, ya, kita kadang-kadang merasa wis sinau, padahal belum tentu. Saya itu kayaknya sudah menggerakkan literasi, pucuk-pucuknya Kalimantan, pucuk-pucuknya Sulawesi, pucuk-pucuknya Sumatera, sudah membuat pemecahan rekor muri, mengundang 1000 guru penulis, ya, yang sudah menerbitkan buku dengan metode menemu balik. Tapi ternyata literasinya cuma 2. Berarti saya belum bergerak. Apalagi yang tidak bergerak, yang ngomong so bergerak aja ternyata tidak bergerak. Itu jadi kerja keras kita bareng-bareng dengan Dewan Pendidikan. Ya, Bapak Ibu, pokoknya hindari kritikan Allah sampai ke kita di Al-Baqarah 44 dan Asy-Syura ayat 3. Karena nggak muncul nanti kabul maktan Allah antaguru malah. Next. Sudah selesai. Well then, sekalian yang saya sampaikan, ya. Karena kemarin kan kita ketemu dengan Pak Rudi itu, saya ngomong soal TA, soal banyak hal, gimana nih Semarang biar jadi hebat begitu. Beliau langsung, tanggal 10 itu, tanggal berapa? Udah 9, kamu bukan ngisi. Sudah saya manut dengan beliau senior kita semuanya, dan beliau luar biasa karena jadi panutan juga bagi Dewan Pendidikan seluruh Jawa Tengah. Bahkan sudah menyelenggarakan yang nasional, ya. Nah, saya yang di Jawa Tengah kebetulan wakil Dewan Pendidikan, ya, ketuanya Pak Kusno, ya. Jadi ya pengabdian, sebenarnya ibadah. Ya, saya kira demikian. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya, terima kasih Bang. Tepuk tangan yang berbapak semuanya. Alhamdulillah, ternyata apa yang disampaikan, beliau tidak pernah menerima masalah itu sesuatu yang melemahkan, tetapi masalah yang ada di depan itu adalah suatu tantangan yang harus diselesaikan, sehingga harus melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat. Jadi Bapak, kalau pada saat ini zonasi itu merupakan masalah buat penjenengan, karena katanya anaknya warna-warni, itu bukan satu masalah, tapi itu satu tantangan buat penjenengan, bagaimana mengubah sesuatu yang kurang itu menjadi sesuatu yang lebih baik. Kalau yang sudah baik, keluar baik, biasa. Tetapi kalau sesuatu yang masuk itu kurang baik, keluar menjadi baik, itu penjenengan luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ibu dan Bapak, masih ada waktu sedikit, mungkin apabila Ibu Bapak masih ingin menanyakan sesuatu kepada beliau, kok bisa seperti itu, bagaimana ya, apa yang saya kerjakannya, boleh kita beri waktu sebulan untuk bisa menyampaikan unek-unek penjenengan yang mungkin ini disampaikan pada beliau. Monggo dipersilakan. Ahmad Fauzi dari SMP Negeri 28 Semarang. Ya, makan, kita sama Bali, ini juga saya gesek kan. Ya, gini Pak Mambuk. Di sekolah itu biasanya kan ada beberapa tipe guru. Terus terang, ada guru yang memiliki keaktifan luar biasa, ada guru yang memiliki prinsip yang penting saya bisa melayani anak dengan baik seperti itu. Tapi ya, dalam perspektif beberapa guru itu gini, guru yang itu sangat aktif luar biasa, sana kemari mengisi kegiatan, kemudian memberi tugas anak lewat kuisis, lewat itu dianggap guru yang hebat. Padahal dia cuma memberi tugas kepada guru, kepada anak,
anak tidak pernah dibimbing diberi tugas wotoran dewi, garapan dewi. Menurut Pak Mampu, guru yang seperti itu artinya guru itu profesional atau tidak. Kemudian di sisi lain, Bapak Ibu guru di sekolah itu ada yang aku yurai sok puisis tapi saya itu perangkat pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan apa yang di kamar yang di sekarang ini sedang dilaksanakan dengan diferensiasi. Dia berusaha menggunakannya, kemudian media dia menggunakan, tapi terus terang dia tidak pernah dalam arti seperti orang lain keluar ke sana kemari kemudian menyampaikan sesuatu yang orang lain berbagi praktek baik seperti itu memang tidak pernah memang. Tapi dia sangat disukai oleh anak-anak di kelas, ya anak-anak ini malah suka, ya malah suka dengan guru tadi karena mau pengen murid di kelas. Bahkan kadang seperti saya, satu kadang-kadang ya keluar untuk mengisi kegiatan di lain sekolah. Itu anak-anak itu kadang saya beri tugas begini, Pak Posisi gimana sih? Tidak diterangkan, tidak didampingi, malah dibebani tugas. Menyiksa enggak? Saya perasaan saya sebenarnya gitu. Dan saya kemudian saya berpikir ulang. Saya kemudian ya kadang ya keluar untuk mengisi kegiatan dengan ke MGMW atau dengan sekolah lain seperti itu, tapi terus terang ya banyak di sekolah karena untuk anak-anak. Kemudian dari kedua perspektif yang tadi digambarkan, apakah kedua-duanya memang ya profesional? Artinya harus bagaimana agar kemungkinan sing sregep tadi dianggap oleh anak-anak dan guru lain meninggal ke sekolah seperti itu. Satu sisi lain guru itu nang sekolah ngopeni sesuanya dengan baik, tapi emang sedang berbagi praktek baik. Gitu. Terima kasih. Gitu, Pak. Oke, Pak Sinten tadi dari Sumatera. Pak Fauzi. Guru profesional itu seperti apa? Kalau saya lebih suka mengacu ke undang-undang guru dan dosen. Di mana guru profesional itu adalah pembelajar sepanjang hayat. Yang selalu mengembangkan 4 kompetensinya. Ya. Nah, bagaimana dengan misalnya guru melayani siswa, ya sebaik-baiknya, kurang tahu lungo-lungo, muridnya ditunggoni. Ya dia memenuhi apa itu 4 komponen itu dah. Meningkatkan kompetensinya, terus-menerus belajar, ya. Di samping juga dengan indikator-indikator guru profesional yang lain terpenuhi atau tidak. Yang lainnya lagi keluar muridnya ditinggal-tinggal. Ya. Kalau mau dibandingkan yang sinau terus tapi keluar muridnya ditinggal-tinggal kabiran, ini juga nggak sama. Yang terus ngajar tapi antara tahun 2010 dengan 2023 sama, metodenya tidak pernah berganti, model-model pembelajaran atau berpuluh-puluh tidak satu pun tersentuh, ya. Teknologi berkembang dengan pesat, anak-anaknya sangat kenal teknologi, gurunya jadul. Ini juga jadi catatan sinau kurang, nah, seperti itu, ya. Jadi tanpa kita menyalahkan gitu ya. Sebenarnya ini refleksi pada diri kita, ya. Jadilah guru yang bisa didukung dan dipilih. Misalnya guru-guru ini sering menang lomba. Zaman saya jadi guru kan, saya juga sering ke Jakarta ya. Karena lomba ini, lomba itu gitu ya, bahkan ke luar negeri gitu ya. Tapi murid-murid senang kalau diajar, gitu ya. Kalau ditinggal, terpaksa ditinggal, itu pun dengan penugasan yang layak, yang mereka pintar, yang mereka tidak ketinggalan. Ketika saya di SMP 18 pertama kali, saya berasal dari sekolah internasional. SMP 18 tidak pernah sekalipun menjadi juara bahasa Inggris. Lalu saya berpikir, masa SMP 18 ongkone wis 1 8 Q, saya dulu suka main Q itu angka hebat, gitu kan? Ya, sama-sama makannya mendoan, es teh, apa segala macam. Masuk kalah sama anak SMP 2.
anak SMP 21, anak semesta. Masa nggak bisa sih sama atau lebih mereka? Nah, saya lalu minta sama guru-guru, ya strateginya, bocah-bocah saya minta untuk main-main kumpulin, mau tak latih. Ternyata di tahun pertama saya dapat 7 trofi dari berbagai kejuaraan. Tahun kedua saya dapat 9 trofi. Tahun ketiga dapat 3 trofi. Soalnya aku sudah belajar gitu. Jadi perpaduan antara, gitu ya, bibit, ya, bibit itu inputnya anak ini mau diapakan. Kalau kaitannya dengan lomba-lomba ya. Kemudian konten kurikulum untuk mengajar mereka. Lalu siapa yang melatih? Kemudian kebijakan sekolah seperti apa selanjutnya. Jadi podo-podo mangane sego mosok kaiso. Jadi itu jadi penyemangat. Bapak Ibu pun bisa seperti yang lain-lain, guru-guru yang menjadi juara itu jenengan bisa seperti mereka. Asal ya jenengan tempuh hal-hal yang kurang lebih sama. Dan jenengan bisa karena sama-sama itu tadi mangane sego, sama-sama begini bagi putih. Dia lihat yang di depan ini jadi pejabat nih, ada yang jadi dosen. Ya, yang penting bermanfaatannya. Jadi semakin belajar mencari cara dengan komunitas terkoreksi bagusnya. Berbagailah pendidikan ada di dalam pendidikan yang hebat di Semarang. Ternyata di tempat lain tidak seperti Semarang. Ya, sekali lagi pertanyaan mengenai pendidikan sudah Semarang. That's it. Ya, saya tidak bisa berikan jawaban ini salah atau yang jelas salah ketika ninggalin siswa tidak sesuai dengan seharusnya nunggoni siswa tapi nanti apa-apa mengunuhi aja ya sama saja. Terima kasih Bapak. Ibu dan Bapak, kelihatannya waktu sudah membatasi kita bahwa sesi pertama ini harus sudah selesai. Jadi apabila masih ada hal-hal yang ditanyakan mungkin nanti bisa dikomunikasikan. Ibu dan Bapak yang kami hormati, Pak Mapolon, terima kasih atas pencerahannya kepada kita semuanya. Semoga selalu berkah dan bermanfaat. Ibu dan Bapak, kita tutup untuk sesi yang pertama. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebesar-besarnya Bapak Ibu dan terima kasih. Bapak Sekretaris Kementerian UGM dan Bapak Ibu,